Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang Ibu cintai. Hari ini kita belajar tentang materi bilangan. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu membandingkan dan mengurutkan berbagai jenis bilangan serta menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kita akan belajar tentang bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan pecahan. Materi ini sudah kalian pelajari di kelas 6. Jadi Ibu hanya mengulang saja. Apakah itu bilangan asli? Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. 1, 2, 3. Ingat ya nak-nak? 0 bukan kosong. Kemudian bilangan pecahan itu bisa terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/6, 2/6, 3/6, dan selanjutnya. Kemudian bilangan bulat, ini yang akan kita pelajari lebih dalam lagi, terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Coba perhatikan materi tentang bilangan bulat yang akan Ibu ajarkan. Apakah itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah gabungan bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Perhatikan grafik yang Ibu buat. Dengan menggunakan grafik, kalian akan lebih mudah belajar bilangan bulat. Bilangan negatif itu terletak di sebelah kiri 0. Perhatikan ya anak-anak ya. Ini simbol bilangan negatif. Atau kita bisa menyebutnya minus. Minus 1, minus 2, dan sebagainya. Kemudian bilangan positif itu terletak di sebelah kanan 0. 1, 2, dan selanjutnya. Semakin ke kanan, nilai bilangan itu akan semakin besar. Semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil. Itu perlu kalian ingat anak-anak. Perhatikan. Yang kedua, membandingkan bilangan bulat. 4 lebih besar daripada 2. Kenapa? Karena angka 4 ini terletak di sebelah kanan bilangan 2. Min 3 lebih kecil daripada 5. Itu karena bilangan min 3 terletak di sebelah kiri bilangan 5. Ibu lanjutkan. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada sifat penjumlahan bilangan bulat berlaku 1. Hasil penjumlahan bilangan bulat juga merupakan suatu bilangan bulat. Ini yang disebut sifat tertutup. Jadi bilangan bulat ditambah atau dikurang dengan bilangan bulat, hasilnya akan menjadi bilangan bulat. Ibu mengambil contoh min 14 ditambah dengan 26
hasilnya sama dengan 12. Min 6 ditambah dengan min 7, hasilnya adalah min 13. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku sifat komutatif atau sifat pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi perhatikan, 2 ditambah 3 nilainya akan sama dengan 3 ditambah 2, yaitu 5. Min 5 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah min 5. Sama dengan 2. Ini namanya sifat komutatif. Saya lanjutkan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Perhatikan. Dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Lihat 4 ditambah min 5 ditambah 6 sama dengan 4 ditambah min 5 ditambah 6. Kita operasikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 4 ditambah min 5 itu bernilai min 1 ditambah 6 sama dengan 4 tetap 4, min 5 ditambah dengan 6 bernilai 1, maka hasilnya akan sama. Min 1 ditambah 6 itu bernilai 5, 4 ditambah 1 itu bernilai 5. Ini namanya sifat pengelompokan atau asosiatif. Ibu lanjutkan anak-anak. Untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. 0 adalah unsur identitas pada penjumlahan. Jadi, berapapun ditambah 0, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh-contohnya. Perhatikan ya nak, ini pernah kalian pelajari di materi SD atau MI kelas 6 tentang bilangan bulat ini. 2 ditambah min 6 sama dengan min 4. Nilai min 6 ini sama saja ditambah dengan 2, hasilnya min 4. 6 dikurangi negatif 4. Negatif bertemu dengan negatif akan menjadi positif. Sama dengan 10. Min 6 ditambah min 7, negatif ditambah dengan negatif, hasilnya tetap negatif, yaitu min 13. Kemudian, kita akan belajar penjumlahan bilangan Gauss. Mungkin ini materi baru untuk kalian. Perhatikan, saya punya bilangan 1, 2, 3 ditambah, ini ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah 20. Kalian bisa menghitung pakai kalkulator, tapi lama. Nah, dengan menggunakan metode Gauss, perhatikan cara dari Ibu. Jadi, angka 1 di depan, kalian jumlahkan dengan angka 20 yang di belakang. Hasilnya adalah 21. 2 ditambahkan dengan 19, hasilnya sama, 21. 3 ditambah dengan 18, hasilnya juga sama, 21. Karena bilangan ini dari angka 1 sampai dengan 20, dan kita pasang-pasangkan ini, depan belakang, maka seluruh jumlah bilangan 20 saya bagi dengan 2 karena kita pasangkan tadi. Kemudian kita kalikan dengan 21 dari hasil penjumlahan depan dan belakang. 20 dibagi 2 bertemunya hasilnya adalah 10 dikali dengan 21, maka hasilnya adalah 210. Semoga kalian paham ya anak-anak ya.
Untuk tugas selanjutnya, ini kalian kerjakan di minggu depan. Tugas pertama ini hanya membandingkan dengan memberi tanda kurang dari dan lebih dari. Kemudian tugas di minggu berikutnya, ini adalah kalian menjumlahkan seperti yang Ibu ajarkan tadi. Demikian saja anak-anak yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.